1476 Hilangnya Kehendak Surga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, jauh di dasar Laut Timur. Aku malu, kau datang sejauh ini tapi aku tidak bisa menolongmu. Huaan tersenyum pahit saat berkata kepada Yu Chan. Keduanya kini berpisah. Yu Chan datang untuk mencari Huaan untuk meminta bantuan, tetapi karena metode pertahanan jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang unggul, Huaan tidak hanya gagal menemukan apapun, Yu Chan bahkan terbongkar dalam prosesnya. Setelah mendengar kata-kata Huaan, Yu Chan menggelengkan kepalanya. Dia melihat helaian rambut putih Huaan sambil berkata dengan tulus, Huaan, jangan katakan itu. Kau mengorbankan rentang hidupmu sendiri untuk masalahku saat melakukan deduksi. Aku akan mengukir ini dalam pikiranku. Alasan kita tidak berhasil adalah karena pihak lain terlalu kuat. Huaan mengangguk, lawanmu kali ini tidak sederhana. Tapi apapun yang terjadi, aku gagal menolongmu kali ini. Jika kau butuh bantuan di masa depan, datang dan temui aku, selama kau tidak keberatan dengan pencapaianku yang rendah dalam jalur kebijaksanaan. Hehehe, oh kau, Yu Chan tersenyum, kata-kata Huaan membuat matanya bersinar, kesuraman di hatinya menghilang. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, Yu Chan terbang di langit. Angin berembus di wajah dan pakaiannya. Sambil merasakan angin dingin ini, dia tetap tenang seperti es. Meskipun lawannya sangat kuat, aku tidak akan menyerah. Meskipun Huaan gagal menyimpulkan apapun, itu tidak berarti aku tidak memiliki kekuatan. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik dengan caraku sendiri. Yu Chan mengambil keputusan, menatap langit dan laut, wajahnya dipenuhi dengan tekad. Fang Yuan segera mengetahui tindakan baru Yu Chan. Dia telah memperhatikannya. Yu Chan menambahkan aturan baru saat menjual ikan naga. Selama pelanggan yang kembali membeli darinya, mereka akan mendapatkan diskon. Selama 10 tahun, selama mereka membeli ikan naga darinya selama beberapa tahun berturut-turut, mereka akan mendapatkan diskon yang lebih tinggi. Begitu dia melakukannya, dia menstabilkan situasi. Banyak pembeli yang terpikat pada Fang Yuan sebelumnya kembali kepadanya dengan cepat. Metode Yu Chan memanfaatkan sepenuhnya keuntungannya, dia menggertak Fang Yuan karena menjadi pendatang baru dalam bisnis ini. Fang Yuan tidak dapat menggunakan metode yang sama dengan keefektifannya. Yu Chan tidak hanya melakukan ini, dia juga meningkatkan stok ikan naga di surga harta karun kuning. Mereka menumpuk menjadi gunung, ikan naga buasnya yang terpencil dapat membentuk pasukan. Dia secara terang-terangan memamerkan kekayaan dan fondasinya yang besar. Dengan ini, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Diskusi surga harta karun kuning semuanya tentang Yu Chan. Yu Chan adalah penjual nomor 1, tidak disangka dia punya begitu banyak ikan naga untuk dijual. Penantang itu pasti tercengang sekarang, tidak peduli siapa dia, ada perbedaan antara dia dan Yu Chan. Yu Chan telah lama berkecimpung dalam bisnis ini, tahta nomor 1 miliknya tidak mudah untuk direbut. Mari kita tunggu sebentar, kurasa penantang misterius itu tidak semudah itu. Sekelompok kecil Dewa Gu sedang menunggu tanggapan Fang Yuan. Namun untuk periode waktu berikutnya, Fang Yuan tidak melakukan apapun, seolah-olah dia tidak mendengar tentang tindakan Yu Chan. Fang Yuan masih menjual ikan naganya seperti sebelumnya, meskipun bisnisnya baru saja mulai berkembang, dia telah mengalami pukulan besar. Kekuatan Yu Chan saat ini jauh melampauiku. Kekuatanku saat ini terlalu rendah, jika kita bersaing, itu tidak akan bijaksana. Bahkan Fang Yuan sendiri harus mengakui bahwa setelah melihat aset Yu Chan, fondasinya dalam bisnis ikan naga jauh lebih rendah. Daripada Yu Chan, Fang Yuan baru membesarkan ikan naganya begitu lama, Yu Chan telah berkecimpung dalam bisnis ini untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah kelemahan Fang Yuan dalam hal akumulasi, dia tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Fang Yuan menahan serangan balik dan provokasi Yu Chan. Para Dewa Gu yang menonton pertunjukan itu menyerah pada harapan mereka terhadap Fang Yuan. Hanya Yu Chan yang tidak menurunkan kewaspadaannya. Ketidakaktifan Fang Yuan mengejutkannya, dia merasa sedikit khawatir. Pedang bersarung adalah yang paling menakutkan, jika Fang Yuan bereaksi terhadap tindakannya, Yu Chan akan dapat melakukan serangan balik berdasarkan tindakannya. Tetapi Fang Yuan menolak untuk melakukan apapun, Yu Chan tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dia secara alami merasa kesal dan khawatir. Haruskah aku menyerang? Haruskah aku memaksanya untuk bereaksi? Yu Chan memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling stabil. Lupakan saja, situasi ini sangat menguntungkan bagiku, pada tingkat ini,
dalam beberapa bulan, bisnis lawan misterius ini akan benar-benar runtuh, dia akan kehilangan semua pelanggannya. Dalam situasi ini, mengapa aku harus khawatir? Dia seharusnya menjadi orang yang cemas. Yu Chan mengolah jalur air, dia tahu pepatah, air bermanfaat bagi semua hal tetapi tidak bertentangan dengannya, tidak perlu bertindak berlebihan. Fang Yuan mengamatinya selama beberapa hari, dia segera menemukan bahwa Yu Chan mulai bersikap pasif sekarang. Dia memujinya dalam benaknya, dia menyadari, dia telah bertemu dengan lawan yang merepotkan kali ini dalam bisnis ikan naga. Tetapi Fang Yuan tidak merasa cemas. Dia telah merevisi rencana untuk bisnis ikan naga ini. Semakin lama kita berlarut-larut, semakin besar kentunganku, aku harus menunggu untuk saat ini. Perkembangan bukaan abadi miliknya terhenti di bisnis ikan naga, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk mengembangkan aspek lainnya. Pondasi jiwanya telah terkumpul hingga 80 juta jiwa manusia, seharusnya ia telah mencapai 100 juta jiwa manusia, tetapi selama periode ini, Fang Yuan berlatih jurus pembunuh abadi jiwa terbelah, jiwanya sering terluka dan fondasinya menurun. Namun dengan cara ini, perolehan Fang Yuan adalah jiwa terbelah menjadi semakin lengkap. Ia bahkan menggunakan cahaya kebijaksanaan selama periode ini untuk memodifikasi langkah-langkah pengaktifan jiwa terbelah. Selain jiwa terbelah, Fang Yuan juga berlatih jurus pembunuh jalur jiwa lainnya. Namun jurus pembunuh ini memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada versi aslinya karena ia tidak memiliki Gu abadi. Fokus Fang Yuan saat ini adalah pada Gu abadi rahasia surgawi. Berbeda dari kebanyakan Gu abadi, setiap kali Fang Yuan memperoleh Gu abadi baru, kekuatannya akan meningkat tajam. Ini karena ia memiliki sejumlah besar warisan, termasuk penggunaan banyak Gu abadi. Gu abadi rahasia surgawi diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga, kemudian disempurnakan oleh orang tua Yanxi, jiwa terbelah dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dan hancur dalam pertempuran Gunung Yitian. Saat ini, Fang Yuan telah menyempurnakannya lagi. Fang Yuan mengeluarkan Gu abadi rahasia surgawi. Heavenly Secret memiliki 7 pasang sayap bulu, yang melayang di hadapan Fang Yuan. Bahkan hingga sekarang, ketika Fang Yuan melihat Immortal Gu ini, dia akan mendesak atas keberuntungannya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mencoba memurnikan Gu ini 2 kali dan berhasil pada percobaan kedua. Ini adalah Immortal Gu tingkat 7. Keberhasilannya sangat beruntung, rasanya seperti mimpi bagi Fang Yuan. Jika dia harus mencoba lagi, dia sama sekali tidak percaya diri, dia tidak dapat meniru keberhasilan ini. Memurnikan Immortal Gu seperti ini, itu dapat membuat seorang Immortal Gu merasakan roller coaster emosi. Terkadang, seseorang dapat gagal 100 kali tanpa hasil. Namun terkadang, mereka dapat berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Fang Yuan telah memurnikan Gu berkali-kali, dia mengalami serangkaian kegagalan, dan juga keberhasilan yang beruntung seperti Heavenly Secret Immortal Gu, memurnikan Gu benar-benar tidak pasti. Itu benar-benar pertaruhan. Berbeda dari Immortal Gu lainnya, hanya ada beberapa gerakan pembunuh abadi yang melibatkan Heavenly Secret Immortal Gu. Ini karena Patua Yanxi sudah lama tidak menciptakan Gu abadi rahasia surgawi, dan karena rencana Sekte Bayangan, Patua Yanxi perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyusun rencana keseluruhan, dan hanya menciptakan beberapa jurus pamungkas untuk itu. Dan yang terpenting, jurus pamungkas yang paling berharga adalah mengungkap rahasia surgawi. Jurus pamungkas ini dapat memprediksi isi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, kegunaannya sangat besar. Selama ramalan itu berhasil, seseorang dapat melakukan tindakan defensif terhadapnya, tingkat keberhasilan kesengsaraan akan meningkat pesat. Ini adalah Gu abadi yang akan sangat mengguncang dunia Gu abadi. Atau mungkin, aku dapat memulai bisnis ini. Fang Yuan punya pikiran, begitu bisnis ini berjalan sesuai rencana dan menjadi terkenal, mungkin tidak akan ada aliran keuntungan sepanjang tahun, tetapi setiap kali dia membuat kesepakatan, keuntungannya akan sangat besar. Pasti ada pasar untuk itu. Namun, dalam situasinya saat ini, Fang Yuan memikirkannya dan menyerah. Karena dia tidak ingin mengungkap Gu abadi. Musuh terbesarnya adalah pengadilan surgawi. Dia punya waktu 10 tahun untuk menghentikan pengadilan surgawi dari memperbaiki Gu takdir sepenuhnya. Saat ini, meskipun dia berkembang pesat, dia masih sangat jauh dari tujuan ini, tidak ada harapan untuk berhasil. Dalam situasi ini, Fang Yuan perlu menyimpan Gu abadi rahasia surgawi sebagai kartu trufnya,
jika dia berbisnis dengannya, Gu Abadi jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi bukanlah orang bodoh, mereka akan belajar tentang ini. Dengan demikian, Fang Yuan bermaksud untuk menyembunyikan Gu Abadi rahasia surgawi dan tidak membocorkannya. Tanpa membuang waktu, Fang Yuan mulai melatih jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas ini menggunakan Gu Abadi rahasia surgawi sebagai intinya. Jurus ini tidak mengungkap rahasia surgawi, tetapi disebut pembubaran kehendak surga. Dalam waktu yang singkat, Fang Yuan tidak perlu segera berlatih mengungkap rahasia surgawi. Karena malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi tidak lagi menjadi masalah baginya, ia dapat dengan mudah melewatinya. Pada peringkat 7, satu-satunya yang berisiko adalah kesengsaraan besar. Namun, ia masih jauh dari kesengsaraan besar. Pembubaran kehendak surga adalah jurus pamungkas jalur kebijaksanaan. Jurus ini menggunakan Gu Abadi rahasia surgawi sebagai intinya. Jurus ini menargetkan kehendak surga dan dapat menyingkirkan kehendak surga sepenuhnya. Jurus ini diciptakan oleh Patua Yanxi, tetapi ia tidak berhasil. Pembubaran kehendak surga hanyalah jurus yang belum selesai ketika Fang Yuan mendapatkannya. Fang Yuan berlatih selama beberapa saat. Gerakan yang belum selesai tentu saja tidak berhasil diaktifkan. Tetapi proses tersebut memungkinkan Fang Yuan untuk mempelajari kedalaman dari disipasi kehendak surga. Dia memuji bakat Patua Yanxi dalam benaknya. Dengan bantuan Gu Abadi rahasia surgawi, kehendak surga dapat langsung diserang oleh Gu Abadi dan melenyapkannya. Tetapi ada banyak faktor dalam hal ini, dia masih jauh dari keberhasilan yang sebenarnya. Tetapi itu bukan masalah bagi Fang Yuan. Dia memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan yang lebih rendah daripada Patua Yanxi, tetapi dia memiliki fondasinya sendiri, dan dia dapat menggunakan keuntungan terbesar yang dimilikinya, cahaya kebijaksanaan. Gu kebijaksanaan menunjukkan kekuatan dan nilai dari Gu Abadi peringkat 9 sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan menyelesaikan pembubaran kehendak surga yang belum selesai. Setelah mendapatkan jurus ini, ia mulai menggunakannya pada Spring Autumn Cicada. Saya kira penulis mencoba mengatakan bahwa ia memberikan manfaat kepada semua pelanggannya dan tidak perlu khawatir tentang persaingan. Ucapan dari Lao Zigu Abadi ini tampak seperti jangkrik, kepala dan perutnya berwarna coklat dan kuning, ada cincin kulit pohon di permukaannya. Sayap di punggungnya besar, tembus pandang dan menyerupai dua daun pohon yang saling tumpang tindih. Ia memancarkan aura Gu Abadi peringkat 6 setiap saat. Itu adalah Gu Abadi jalur waktu peringkat 6, Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada saat ini disegel oleh Fang Yuan di dalam lubang tubuh zombie abadi. Tubuhnya hangat dan berkilau, sayapnya berwarna hijau seperti daun segar, ini menunjukkan bahwa Spring Autumn Cicada telah pulih sepenuhnya, ia sudah dapat digunakan. Jika ia baru saja terlahir kembali, tubuh Spring Autumn Cicada tidak akan berkilau, ia akan menjadi gelap dan layu seperti kayu yang membusuk. Sayapnya akan berwarna kuning seperti daun musim gugur yang layu. Ujung sayapnya akan melengkung ke atas dan tampak seperti daun yang berguguran. Spring Autumn Cicada memiliki latar belakang yang sangat besar, ia adalah Gu Abadi yang diciptakan oleh salah satu dari 10 orang terhormat dalam sejarah manusia, Red Lotus Demon Venerable, secara pribadi. Itu juga merupakan Gu vitalnya, memiliki status penting. Efeknya adalah membiarkan seorang Gu Immortal mengorbankan semua yang mereka miliki sebagai bahan bakar untuk bergerak di sungai waktu, membawa keinginan mereka ke hulu menuju masa lalu. Kemampuan Spring Autumn Cicada luar biasa, tetapi juga memiliki kelemahan besar. Pemilik Spring Autumn Cicada akan selalu mengalami pelemahan keberuntungan. Sederhananya, Spring Autumn Cicada mendatangkan nasib buruk. Pada saat ini, Fang Yuan menatap Spring Autumn Cicada dengan emosi yang rumit. Itu telah bersamanya sejak kehidupan sebelumnya, tanpa Spring Autumn Cicada, tidak akan ada Fang Yuan. Ada sebuah pertanyaan, Gu Immortal mana yang memiliki arti paling penting bagi seorang Gu Immortal? Jawaban pertanyaan ini bervariasi di antara orang-orang, setiap Gu Immortal memiliki jawaban mereka sendiri. Tetapi Fang Yuan hanya punya satu jawaban, yaitu Spring Autumn Cicada. Lupakan kehidupan masa lalunya, lihatlah kehidupannya saat ini. Gunung Qingmao, tanah terberkati 3 raja, Gunung Yitian, Spring Autumn Cicada menunjukkan kekuatannya setiap saat, itu memang Gu vital milik Red Lotus Demon Venerable. Fang Yuan berhasil membalikkan keadaan dan melarikan diri dari bahaya setiap saat. Namun setelah pertempuran Gunung Yitian, ia kehilangan Spring Autumn Cicada. Meskipun Fang Yuan kemudian mendapatkan kembali Spring Autumn Cicada,
spring autumn Cicada tersebut dipenuhi dengan kehendak surga dan ia tidak dapat menggunakannya lagi. Fang Yuan meninggalkan kendali kehendak surga dan menjadi musuhnya. Spring autumn Cicada yang dipenuhi dengan kehendak surga sama sekali tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan. Untuk menampilkan kemampuan spring autumn Cicada lagi, Fang Yuan harus menyingkirkan kehendak surga di dalam dirinya. Jika tidak, bahkan jika ia mencoba untuk bereinkarnasi, kehendak surga akan langsung membunuhnya. Sekarang, coba kulihat bagaimana gerakan ini bekerja. Fang Yuan bergumam saat cahaya terang bersinar di matanya. Gerakan pembunuh abadi, disipasi kehendak surga. Setelah beberapa persiapan, tubuh Fang Yuan diselimuti cahaya putih keabu-abuan. Selanjutnya, dia menggunakan tangannya yang diselimuti cahaya putih keabu-abuan untuk menyentuh tubuh zombie abadi. Cahaya putih keabu-abuan itu seperti air yang mengalir turun dari tubuh dan lengannya untuk menutupi seluruh tubuh zombie abadi. Cahaya putih keabu-abuan itu bertahan beberapa saat sebelum berubah. Mata muncul dalam cahaya putih keabu-abuan. Mata ini berwarna-warni, menyerupai pelangi. Mereka pertama kali muncul di sekitar telapak tangan Fang Yuan, sebelum jumlahnya bertambah dan menyebar ke sekeliling. Segera, bola mata berwarna-warni ini menutupi tubuh zombie abadi. Mereka berkedip saat warnanya berubah setiap kali berkedip. Selanjutnya, bola mata berwarna-warni itu menyebar ke arah lubang. Akhirnya, permukaan spring autumn Cicada ditutupi oleh lapisan kecil bola mata berwarna. Bola mata berwarna itu berkedip terus-menerus. Setiap kali berkedip, itu adalah serangan terhadap kehendak surga. Spring autumn Cicada mulai bergetar. Bola mata warna-warni itu terus-menerus terbentuk dan hancur. Fang Yuan terus mengeluarkan esensi abadi kurma merahnya untuk memungkinkan aliran bola mata warna-warni yang tak henti-hentinya tumbuh. Spring autumn Cicada mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat bergetar, Fang Yuan melihat permukaan spring autumn Cicada retak ringan. Hatinya hancur saat ia segera menghentikan jurus pamungkasnya. Tubuhnya bergetar seperti disambar petir, ia menghentikan jurusnya terlalu cepat, Fang Yuan terluka karenanya. Namun cedera ringan ini tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan spring autumn Cicada. Fang Yuan mengabaikan luka-lukanya, ia segera memeriksa spring autumn Cicada miliknya. Retakan pada spring autumn Cicada tidak terlihat, tetapi Fang Yuan memiliki sifat waspada. Saat retakan itu muncul, ia menyadarinya. Retakan itu berarti spring autumn Cicada terluka. Hampir semua cacing gu rapuh, baik tingkat 6, 7, atau bahkan 9. Bahkan jika spring autumn Cicada adalah gu vital dari Red Lotus Demon Venerable, itu tidak terkecuali. Setelah memeriksanya, ekspresi Fang Yuan tampak serius. Kehendak surga, Fang Yuan menggertakkan giginya. Cedera spring autumn Cicada tidak parah, karena ia telah menemukannya lebih awal. Cedera ringan seperti itu mudah ditangani. Namun, ia tidak dapat terus menggunakan disipasi kehendak surga. Pada tingkat ini, retakan akan membesar dan bertambah banyak, spring autumn Cicada akan hancur. Pengaruh kehendak surga pada spring autumn Cicada jauh lebih dalam dan lebih parah daripada yang diduga Fang Yuan. Fang Yuan memikirkannya sejenak dan menemukan solusinya. Dia punya dua cara sekarang. Yang pertama adalah terus memodifikasi jurus pembunuh abadi, yaitu menghilangkan kehendak surga, hingga jurus itu bisa menyingkirkan kehendak surga tanpa melukai spring autumn Cicada. Yang kedua adalah menggunakan metode Shadow Sect, menggunakan metode jalur penyempurnaan untuk memurnikan spring autumn Cicada sebelum memurnikannya kembali. Selama proses ini, dia akan menyingkirkan kehendak surga. Kedua metode ini cacat, memodifikasi penghilangan kehendak surga cukup sulit. Sebenarnya, tidak mudah bagi Fang Yuan untuk menyimpulkan penghilangan kehendak surga, itu sudah mendekati batas kemampuannya. Bukannya tidak mungkin untuk terus maju dalam aspek ini, tetapi dia perlu menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. Dan metode penyempurnaan gu milik Shadow Sect hanyalah sebuah konsep, sulit untuk dijalankan dalam kehidupan nyata. Kehendak surga memiliki pengaruh yang sangat besar pada spring autumn Cicada, bersama dengan risiko yang menyertai penyempurnaan gu. Selama itu mendatangkan malapetaka, kecelakaan akan terjadi selama proses penyempurnaan. Sepertinya aku perlu menggabungkan kedua metode, itu akan menjadi metode yang paling aman. Fang Yuan memikirkannya, dia memutuskan untuk melanjutkan dengan kedua cara. Fang Yuan bergerak cepat, mencapai gu kebijaksanaan. Aku akan mengandalkanmu. Gu kebijaksanaan terbang di sekitar Fang Yuan sebelum memancarkan cahaya kebijaksanaan. Bermandikan cahaya kebijaksanaan,
Fang Yuan dengan mudah menggunakan banyak metode jalur kebijaksanaan. Pikiran bergerak dalam benaknya seperti gelombang besar, pikiran yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dan dihancurkan, mereka bertabrakan dan menciptakan kembang api besar. Esensi abadi kurma merah dikeluarkan dengan cepat, dahi Fang Yuan segera tertutup keringat. Kesulitan deduksi itu sangat besar, itu terbukti dari alis Fang Yuan yang terjalin erat. 15 menit, 30 menit, setelah 2 jam, Fang Yuan berhenti. Dia menghembuskan napas, ekspresinya pucat. Dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam deduksinya, otaknya sekarang terasa sakit, jiwanya telah meredup, penglihatannya juga menjadi gelap. Setelah beristirahat beberapa lama, Fang Yuan pulih dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk deduksi lagi. Deduksinya sangat sulit, tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya tidak berguna di sini, itu di luar kemampuannya saat ini. Fang Yuan dengan paksa menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk melakukan terobosan. Tetapi Fang Yuan memiliki kepribadian yang teguh, dia menolak untuk menyerah, dia tidak memiliki pikiran untuk mundur. Dia bahkan mengesampingkan kultivasi jalur jiwanya dan latihan jurus pamungkas, dia mencurahkan seluruh waktu dan energinya ke dalam deduksi jalur kebijaksanaan. Bahkan tanpa tidur atau istirahat, bekerja sekeras yang dia bisa, kemajuannya lambat. Tetapi Fang Yuan bertahan. Tidak apa-apa asalkan ada kemajuan, bahkan jika sehari hanya sedikit kemajuan, bagaimana jika aku menghabiskan waktu berhari-hari, puluhan hari atau bahkan berbulan-bulan untuk ini. Dengan tekad dan ketekunan seperti itu, Fang Yuan terus mengatasi masalah ini secara langsung. Selama periode ini, bisnis ikan naganya mulai menemukan terobosan. Aperture abadi yang berdaulat, area laut sisik naga. Ikan naga yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi kelompok saat mereka berenang di laut. Ikan naga tampak seperti ikan mas merah, tetapi jauh lebih besar. Ikan naga buas yang terpencil memiliki tubuh yang lebih besar, mereka adalah raksasa di laut. Tetapi kekuatan tempur ikan naga berada di tingkat paling bawah, tidak ada yang berharga. Setelah periode perkembangbiakan ini, jenis ikan naga khusus telah muncul di area laut sisik naga Fang Yuan. Ikan naga ini lebih kecil dari ikan naga biasa, pada saat yang sama, sisiknya sedikit lebih redup, memiliki kilau metalik, menyerupai tembaga merah. Ikan naga tembaga akhirnya dibiarkan. Fang Yuan memeriksanya dan merasa puas. Ikan naga bukanlah bentuk kehidupan alami, mereka diciptakan oleh jalur makanan Gu Immortal. Orang yang menciptakan ikan naga tidak lain adalah manusia binatang yang menciptakan jalur makanan itu sendiri. Fang Yuan memperoleh warisan dari Dewa Gu manusia binatang ini dari Sekte Bayangan, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ikan naga. Ikan naga di pasar mungkin memiliki tanda dao jalur makanan, tetapi mereka juga memiliki campuran tanda dao dari jalur lain yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi jika dia menggunakan metode dalam warisan untuk membiarkannya, setelah beberapa generasi, jenis ikan naga dengan kualitas yang lebih tinggi akan muncul. Seperti ikan naga tembaga, itu adalah spesies baru yang lebih unggul dari ikan naga biasa. Yang menciptakan situasi ini adalah formasi Gu abadi jalur makanan yang telah disiapkan Fang Yuan dengan susah payah. Fang Yuan melihat bahwa ada banyak ikan naga tembaga, dia menempatkan sebagian dari mereka ke surga kuning harta karun. Jika aku baru saja memulai bisnis ikan naga tembaga dalam jumlah kecil ini tidak akan menarik perhatian. Tetapi sebelumnya, aku sudah mulai menjual ikan naga dan bahkan menerima serangan balik Yu Chan. Semua dewa Gu lainnya tahu bahwa aku berada dalam bisnis ini sekarang. Hehe, Fang Yuan memikirkan ini dan tertawa. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ikan naga tembaga ini akan membuat keributan besar saat mereka memasuki surga harta karun kuning. Oh Yu Chan, ini adalah kartu trufku yang sebenarnya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Fang Yuan berpikir penuh harap pada dirinya sendiri beberapa hari setelah ikan naga tembaga itu dijual. Treasure Yellow Heaven menjadi riuh. Ikan naga apa ini? Ikan naga tembaga, spesies yang benar-benar baru. Kudengar si penjual mengatakan bahwa ikan naga tembaga memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan ikan naga biasa. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Memang, kupikir si penjual ini dikalahkan oleh Yu Chan. Namun, ternyata dia menunggu begitu lama hanya untuk serangan balik yang dahsyat ini. Kita semua akan mendapat manfaat dari kemunculan spesies ikan naga tembaga baru ini. Aku dapat menyimpulkan bahwa si penjual ini memiliki warisan sejati jalur makanan. Beberapa dewa Gu merasa iri dan dengki,
terutama para ahli itu. Pemberian makan Gu Dewa adalah masalah yang tidak hanya mengganggu Fang Yuan saja. Warisan sejati jalur makanan adalah sesuatu yang diinginkan oleh sebagian besar ahli Dewa Gu, mereka hanya tidak mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Namun, Treasure Yellow Heaven adalah tempat yang aman yang bahkan pengadilan surgawi tidak punya pilihan lain, para ahli Dewa Gu ini malah pergi untuk mendekati keinginan Fang Yuan. Mereka langsung membicarakan tentang warisan sejati jalur makanan, mereka menyatakan niat kuat mereka untuk membelinya. Namun Fang Yuan mengabaikan semuanya. Dia memiliki begitu banyak warisan di tangannya, jika dia menjualnya, itu akan menyebabkan keributan besar di pasar, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun itu justru memicu musuh-musuhnya. Di era besar berikutnya, ketika perang kacau 5 wilayah dimulai, siapapun bisa menjadi musuh Fang Yuan. Faktanya, pengadilan surgawi sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Temukan dia, cari tahu identitas penjual ini. Setelah ditolak oleh Fang Yuan, beberapa tidak menyerah. Beberapa Dewa Gu peringkat 8 memutuskan untuk mengumpulkan informasi Fang Yuan dan mencoba menyimpulkan sendiri, atau menyewa Dewa Gu jalur kebijaksanaan untuk membantu. Orang yang tidak bersalah menarik keserakahan karena kekayaannya. Mereka yang terganggu oleh pemberian Gu abadi biasanya adalah mereka yang memiliki lebih banyak Gu abadi dalam kepemilikan mereka. Dan orang-orang yang memiliki banyak Gu abadi pada dasarnya adalah yang terkuat di antara rekan-rekan mereka. Warisan sejati jalur makanan bukan hanya solusi untuk masalah ini. Ada juga bisnis ikan naga. Dengan kemunculan ikan naga tembaga, para Dewa Gu melihat betapa besar potensi bisnis ini sebagai hasil dari warisan sejati jalur makanan. Namun, mereka pasti akan gagal. Metode pertahanan jalur kebijaksanaan Fang Yuan bahkan membuat salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan di Laut Timur, Huan, gagal dalam deduksinya. Pengadilan surgawi dan kehendak surga juga tidak mampu menghadapinya. Dulu, Fang Yuan bersembunyi karena ia harus menghindari pemotongan pajak, tetapi sekarang, ia tidak lagi peduli dengan masalah ini. Seekor ikan naga tembaga biasa dipegang di tangan Yu Chan sambil sesekali meronta. Tangan Yu Chan sedikit gemetar, ekspresinya tidak sedap dipandang. Ikan naga tembaga kecil yang tidak penting ini merupakan ancaman besar di mata Yu Chan. Ini jauh lebih mengerikan dan parah daripada Fang Yuan yang menurunkan harganya. Memikirkan bahwa musuh mampu membalas seperti ini. Mengesankan, benar-benar mengesankan, kekhawatiranku sepenuhnya benar. Setelah beberapa lama, Yu Chan menjadi tenang dan mendesah berulang kali. Kemunculan ikan naga tembaga itu merugikan bisnis ikan naganya, itu adalah ancaman mendasar. Tingkat keparahannya sangat tinggi bagi Yu Chan, ia dalam bahaya besar. Faktanya, bukan hanya bisnis ikan naganya, bisnis ikan naga di seluruh dunia ditantang oleh ikan naga tembaga ini. Aku sudah mengujinya beberapa kali, ikan naga tembaga memang lebih baik daripada ikan naga biasa, alasannya adalah tubuhnya memiliki proporsi tanda dao jalur makanan yang lebih tinggi. Apa yang harus kulakukan? Yu Chan menggigit bibirnya, dia memiliki ekspresi serius. Dia memiliki kepribadian yang tangguh, tetapi setelah menerima kenyataan, dia merasakan perasaan marah yang kuat di dalam hatinya. Aku berkultivasi begitu keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana aku bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Bisnis ikan naga adalah sumber pendapatan utamaku, jika bangkrut, kultivasiku akan berada dalam bahaya besar. Aku tidak bisa kalah seperti ini. Benar, aku, Yu Chan, bukanlah wanita yang lemah, bagaimana aku bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Ikan naga tembaga, karena dia bisa memeliharanya, mengapa aku tidak bisa? Yu Chan mengepalkan tinjunya, cahaya terang bersinar di matanya saat semangat juang meledak darinya. Dia ingin bersaing, dia ingin mencoba dan menciptakan ikan naga tembaganya sendiri. Itulah satu-satunya cara dia bisa melawan musuh misterius ini, jika tidak, ikan naga biasa tidak akan membiarkannya ikut serta dalam kompetisi. Yu Chan tidak percaya diri begitu saja, dia memiliki keyakinannya sendiri dalam jalur makanan. Dia pernah memperoleh warisan jalur makanan, tetapi tidak seautentik milik Fang Yuan. Meskipun jalur makanan hampir tidak beredar, jalur itu tidak hanya dibudidayakan oleh penciptanya sendiri. Justru karena Yu Chan memiliki warisan jalur makanan, dia memilih bisnis ikan naga sebagai sumber pendapatan utamanya. Sebenarnya, dia juga telah mencoba memodifikasi kualitas ikan naga, tetapi dia belum berhasil. Tetapi sekarang,
Ikan naga yang dimodifikasi ada tepat di depanku. Sebelumnya aku tidak mengalami kemajuan karena pencapaian jalur makananku terlalu rendah. Sekarang setelah aku memiliki ikan naga tembaga ini sebagai referensi, aku akan dapat menyimpulkannya secara terbalik. Aku lebih baik bunuh diri jika aku tidak dapat melakukannya. Hehe, kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi ikan naga tembaga milikmu akan menjadi pertemuan kebetulanku. Yu Chan penuh semangat, dia meneliti ikan naga tembaga itu secara menyeluruh. Untuk periode waktu berikutnya, dia seperti peneliti gila, dia bekerja sangat keras hingga dia bahkan lupa makan. Di sisi lain, Fang Yuan juga bekerja keras, dia terus menyimpulkan solusi untuk masalah Spring Autumn Cicada. Dia bergerak maju dengan susah payah seperti orang yang baru saja sembuh dari penyakit yang mencoba mendaki gunung terjal dengan tubuhnya yang lemah. Itu penuh dengan kesulitan, tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, ambisi Fang Yuan tidak dapat dipadamkan. Dia maju dengan stabil, meskipun setiap langkah sangat sulit dan menghasilkan sedikit hasil, dia perlahan mengumpulkan keuntungannya, itu menjadi semakin berguna. Dalam proses ini, Fang Yuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa dahsyatnya cahaya kebijaksanaan itu. Semakin sering ia menggunakannya, semakin dalam inspirasinya. Bermandikan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan memperoleh inspirasi yang tak terbatas, dan inspirasi-inspirasi ini menuntunnya menuju jawaban yang tepat. Tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan Fang Yuan juga nyaris tidak mampu menahannya. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Fang Yuan merentangkan tangannya sambil menguap keras. Berhasil, ia akhirnya berhasil menemukan solusi untuk masalah Spring Autumn Cicada. Hampir pada saat yang bersamaan, di Laut Timur, daerah laut ikan naga yang tidak berangin tiba-tiba mengalami gelombang dan riak yang besar. Di bawah laut yang dalam, Yu Chan melambaikan tangannya dengan gembira, ia sangat gembira dan gembira. Aku berhasil, akhirnya aku menciptakan kembali spesies ikan naga tembaga yang benar-benar baru. Meskipun aku perlu menggunakan ikan naga tembaga miliknya sebagai titik pembiakan, begitu aku memiliki beberapa ikan naga tembaga ini, aku akan dapat membiakkan lebih banyak lagi. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ikan naga ini. Gerakan apa lagi yang masih kau punya, lanjutkan saja dan gunakan semuanya. Bukaan abadi berdaulat, perbatasan selatan mini, Gunung Penyegel Surga. Ini adalah gunung yang pendek dan sederhana. Inti gunung itu berongga, ada formasi gu di dalamnya, yang digunakan untuk menyegel tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Oleh karena itu disebut Gunung Penyegel Surga, yang dimaksudkan untuk menyegel kehendak surga. Saat ini, tubuh abadi berdaulat Fang Yuan melayang di udara, dia menatap Gunung Penyegel Surga. Di sampingnya, ada seorang Dewa Gu, itu adalah varian manusia Dewa Gu rambut keenam. Membiarkan rambut keenam masuk ke dalam bukaan abadi berdaulatnya adalah sesuatu yang dipikirkan Fang Yuan dalam-dalam. Secara normal, bukaan abadi adalah tempat penting yang perlu dirahasiakan, itu adalah fondasi kultivasi Dewa Gu, itu tidak akan ditunjukkan kepada orang lain. Tetapi Fang Yuan telah membiarkan Dewa Gu Sekte Bayangan masuk ke bukaan abadinya, rambut keenam juga merupakan anggota Sekte Bayangan, dia layak dipercaya. Selama periode waktu ini, rambut keenam telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyempurnakan Dewa Gu. Fang Yuan melihat ini dan mengingatnya dalam-dalam. Ada hal lain, Six Hair dan Ying Wu Xie saling berhubungan, mereka berdua adalah anggota Sekte Bayangan, mereka tahu tentang celah abadi yang berdaulat sejak awal, dan karena Ying Wu Xie sudah masuk ke dalam, tidak perlu menyembunyikannya dari Six Hair. Aku akan mulai memurnikan Gu. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Six Hair mengangguk, pemimpin sekte, silakan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Penyempurnaan Gu ini melibatkan Spring Autumn Cicada, itu sangat penting. Fang Yuan membutuhkan bantuan jalur penyempurnaan Gu Immortal Six Hair ini. Faktanya, Fang Yuan telah meminjam sejumlah jalur penyempurnaan Gu Immortal dan Gu Fana dari Sekte Langya beberapa hari yang lalu. Dia menyiapkan formasi Gu jalur penyempurnaan menggunakan semua cacing Gu ini. Formasi abadi jalur penyempurnaan ini telah ditetapkan, Fang Yuan hanya perlu mengaktifkannya sekarang. Fang Yuan berkehendak saat esensi abadi kurma merah dikeluarkan terus-menerus, formasi Gu abadi mulai aktif. Gelombang cahaya putih membasahi Gunung Penyegel Surga seperti air yang mengalir. Sesaat kemudian, Fang Yuan melakukan banyak tugas dan menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Ledakan, dengan suara keras,
udara terdorong keluar saat pilar cahaya emas raksasa jatuh dari langit. Pilar cahaya emas itu memiliki aura agung, kemanapun ia pergi, cahaya putih air yang mengalir ditolak, ia langsung menembus gunung penyegel surga dan menusuk dalam-dalam ke intinya. Tubuh zombie abadi Fang Yuan berada di dalam gunung, pilar cahaya emas mendarat di tubuh zombie abadi dan sepenuhnya menekannya. Tubuh zombie abadi itu berderit, seiring berjalannya waktu, ia mulai hancur. Fang Yuan memanfaatkan waktunya dengan baik dan menstabilkan pilar cahaya emas itu sebelum mengeluarkan seekor binatang buas yang hidup. Retak, cahaya pedang terbang dan memotong kepala binatang buas itu, membunuhnya di tempat. Engah, sejumlah besar darah menyembur keluar dari leher binatang buas itu, seperti air mancur merah besar. Bau darah meresap, tetapi pilar cahaya emas itu memancarkan daya tarik yang kuat karena manipulasi Fang Yuan. Darah dari binatang buas itu langsung ditarik ke arah pilar cahaya emas oleh kekuatan tak berbentuk. Mayat binatang buas itu segera mengering karena darahnya telah tersedot sepenuhnya. Pilar cahaya emas itu menyerap darah dan sedikit warna merah bercampur di dalamnya. Penambahan ini membuat pilar cahaya agung yang awalnya lebih menyeramkan dan berdarah. Bunuh, bunuh, bunuh. Selanjutnya, Fang Yuan membunuh 7 binatang buas dengan ekspresi tangguh, dia tanpa ampun. Pilar cahaya emas itu menyerap semua darah mereka dan berubah menjadi pilar cahaya merah sepenuhnya, pilar itu telah berubah sepenuhnya. Si rambut keenam mengangguk sambil memperhatikan. Dia menyadari bahwa metode yang digunakan Fang Yuan disebut metode pemurnian Gu jalur darah 7 pembunuh. Metode ini berasal dari Sekte Langya, si rambut keenam pernah mendengar namanya tetapi tidak tahu detailnya. Fang Yuan menggunakan warisan Sekte Bayangan untuk menukar warisan Sekte Langya, memperoleh metode pemurnian Gu ini. Dia membongkar metode ini dan hanya mengambil esensinya, setelah memodifikasinya, metode itu menjadi sangat berguna di sini. Bahkan si rambut keenam mengangguk setuju ketika dia melihatnya. Fang Yuan fokus mengendalikan pilar cahaya darah, sementara si rambut keenam juga mulai bertindak. Kali ini, si rambut keenam membantu Fang Yuan dalam pemurnian Gu, dia memiliki tugas besar. Kedua belah pihak telah berkomunikasi dengan baik sebelumnya, si rambut keenam tidak membutuhkan pengingat dari Fang Yuan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengeluarkan bahan-bahan Gu yang sesuai. Semua material Gu ini adalah bunga, ada bunga matahari berwajah hantu, kapas kawat, bunga surgawi, bunga 7 harta karun, bunga tes susu, bunga cangkang besi, bunga perahu, keria racun darah, bunga penguasa warna-warni, teratai air kumbang hijau, bunga kapak merah, bunga lalat bau, dan lainnya. Bunga-bunga ini terdiri dari berbagai spesies, ada yang besar atau kecil, beberapa adalah material Gu fana, sementara yang lain adalah material abadi. Rambut keenam mulai menggunakan metode jalur penyempurnaan untuk memproses bunga-bunga ini. Penanganan material Gu membutuhkan banyak sekali pengetahuan. Setiap bunga memiliki cara pemrosesannya sendiri. Untungnya, Six Hair adalah seorang kultivator jalur pemurnian, ia memiliki banyak pengalaman dalam memurnikan Gu. Sebagai jiwa terbelah dari Spectral Soul, ia memiliki fondasi yang dalam. Sangatlah bijaksana untuk membuatnya memproses bunga-bunga ini. Waktu berlalu, setelah beberapa menit, Six Hair selesai menangani semua bunga. Ia menanganinya dengan baik, bunga-bunga tersebut dipilih secara khusus dan tidak terbuang sia-sia, esensinya diekstraksi dan menyatu menjadi konsentrat 100 bunga. Pada saat ini, Fang Yuan memadatkan pilar cahaya darah saat ia menyusut dari raksasa menjadi panjang dan tebal seperti batang pohon. Cairannya ada di sini, tangkap. Six Hair mendorong saat konsentrat bunga yang mengambang terbang ke arah Fang Yuan seperti gelembung tembus pandang. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih konsentrat 100 bunga ini di telapak tangannya. Selanjutnya, ia menarik napas dalam-dalam dan menciptakan perubahan baru. Angin bertiup saat awan gelap muncul di langit. Fang Yuan berteriak tiba-tiba saat ia melambaikan tangannya, melemparkan semua konsentrat 100 bunga ke langit. Konsentrat 100 bunga memasuki awan gelap saat mereka segera berubah menjadi merah muda. Percikan-percikan-percikan, hujan deras mulai turun. Fang Yuan tampak serius, jemarinya bergerak cepat, hanya bayangan jemarinya yang terlihat melambai-lambai. Hujan bunga merah muda itu ditarik oleh kekuatan tak berwujud, sebagian menyatu ke dalam pilar darah, sebagian lagi menyatu dengan tubuh zombie abadi, diserap oleh formasi abadi jalur pemurnian. Udara dipenuhi dengan aroma bunga yang kuat. Pilar cahaya darah yang seperti batang pohon itu menjadi semakin kecil,
menyusut hingga menghilang sepenuhnya. Fang Yuan berkehendak saat formasi abadi jalur pemurnian diaktifkan dengan cepat, tidak lagi selambat sebelumnya. Saat memurnikan Gu abadi, formasi Gu abadi jalur pemurnian sangatlah praktis. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak memperoleh satu pun, tetapi sekarang ia memiliki detail sejumlah besar formasi Gu jalur pemurnian. Ia bahkan dapat menggunakan level pencapaian Grandmaster jalur formasinya untuk memodifikasinya menggunakan cahaya kebijaksanaan. Ia dapat menjadikannya formasi yang paling cocok untuk Gu yang ingin dimurnikannya. Formasi abadi jalur pemurnian terus bekerja, menggunakan konsentrat bunga, ada koneksi sementara antara tubuh zombie abadi, Spring Autumn Cicada, AD serta material Gu. Menggunakan kesempatan ini, Fang Yuan membuka pintu formasi abadi. Dari pintu, sebuah balok kayu terbang keluar. Batang kayu ini seperti emas yang berkilau, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, batang kayu itu terbuat dari kayu. Ada titik-titik embun di batang kayu itu, tampak seperti ambar. Beberapa awan halus terbentuk dan hancur di permukaan batang kayu itu. Ini adalah material abadi, kayu suci awan emas. Seperti material Gu lainnya, kayu itu telah disimpan dalam formasi abadi jalur pemurnian oleh Fang Yuan dan dipelihara oleh konsentrat 100 bunga. Formasi abadi jalur pemurnian bekerja saat kayu suci awan emas itu dengan cepat pecah dan hancur menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, tanda-tanda kayu muncul di tubuh zombie abadi, mirip dengan kayu suci awan emas, titik-titik embun terbentuk di atasnya, menyerupai ambar. Awan halus terbentuk di dahi tubuh zombie abadi, juga di perutnya. Fang Yuan mengembuskan napas keruh, berkata kepada rambut keenam, gantikan tempatku. Setelah memproses konsentrat 100 bunga, rambut keenam telah beristirahat, sampai dia mendengar perintah Fang Yuan untuk mengambil alih formasi Gu abadi. Fang Yuan merasa lega saat dia dengan cepat duduk untuk beristirahat menggunakan setiap detik waktunya. Meskipun proses penyempurnaan tampak sangat lancar, sebenarnya tidak, setiap langkah seperti menginjak es tipis. Pengeluaran esensi abadinya sangat besar, dan pikirannya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bahkan dengan kemampuan Fang Yuan, pada tahap ini, dia hampir tidak bisa melanjutkan. Sangat berbahaya untuk melanjutkan dalam keadaan ini, oleh karena itu, Fang Yuan memilih untuk beristirahat sekarang dan membiarkan rambut keenam mengambil tempatnya dalam penyempurnaan Gu. Secara normal, Gu abadi yang memurnikan Gu tidak dapat diubah dengan mudah. Karena orang yang berbeda akan memiliki esensi abadi dan aura yang berbeda, ada banyak kekurangan dalam hal ini saat memurnikan Gu. Tetapi Fang Yuan telah menyimpulkan langkah ini dengan cukup baik, dia secara khusus merancangnya, tidak ada masalah dengan itu. Fang Yuan beristirahat beberapa menit sebelum membuka matanya. Staminanya telah pulih, matanya tidak lagi melihat bintang, pikirannya jernih dan kondisinya jauh lebih baik. Six Hair menghela napas lega saat melihat Fang Yuan mengambil alih. Keduanya bertukar peran dengan sempurna, mereka telah berlatih langkah ini berkali-kali. Saat ini, tubuh zombie abadi jalur kekuatan Fang Yuan telah sepenuhnya berubah menjadi kayu dewa awan emas berbentuk manusia. Fang Yuan pindah ke langkah berikutnya. Formasi abadi jalur penyempurnaan membuka pintunya lagi saat seekor landak laut besar terbang keluar. Landak laut ini sebesar rumah, ada paku-paku tajam di permukaannya, seperti terbuat dari emas ungu, ada bintik-bintik bersinar yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Ini adalah landak bintang ungu. Itu adalah bahan abadi yang langka. Di bawah pengaruh formasi abadi, landak bintang ungu dapat terlihat menyusut secara bertahap, kemajuannya mulus. Tapi tiba-tiba, dari landak bintang ungu, ada cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintang memantul seperti bola, bergerak secara acak. Formasi abadi jalur pemurnian bergetar hebat, Fang Yuan memasang ekspresi tegas saat ia mencoba mengendalikannya. Namun, efeknya kecil. Cahaya bintang yang memantul meningkat dari 1 menjadi 3, dengan gangguan yang lebih besar, formasi abadi jalur pemurnian bergetar lebih hebat lagi, terdengar suara berderit darinya. Oh tidak, si rambut keenam berteriak cemas, sebelum berteriak, bergerak dengan satu pikiran, ular merah mekar. Si rambut keenam berkehendak dalam benaknya saat tato ular merah muncul di kulitnya, bergerak ke atas. Tato ular itu awalnya berada di dadanya, tetapi sekarang telah bergerak ke atas ke lehernya. Pada saat ini, kekuatan si rambut keenam meningkat drastis, matanya bersinar cemerlang, bahkan Fang Yuan sangat terkejut. Si rambut keenam menyerang Fang Yuan dan membantunya mengendalikan formasi abadi jalur pemurnian.
Dengan bantuannya, bintik-bintik cahaya bintang yang memantul dihancurkan satu demi satu. Krisis dihindari. Beberapa saat kemudian, si rambut keenam menghembuskan napas, ia dalam kondisi lelah. Pemimpin sekte, sekarang terserah padamu. Setelah mengatakan ini, dia langsung pingsan. Fang Yuan terdiam, dia melihat tato ular merah di leher si rambut keenam sebelum mengalihkan perhatiannya ke formasi Gu di depannya. Berkat penyelamatan si rambut keenam yang putus asa, krisis penyempurnaan Gu teratasi, Fang Yuan dapat melangkah ke langkah berikutnya. Pintu ketiga formasi abadi terbuka, material abadi baru terbang keluar. Ini adalah sebuah batu, tetapi batu itu memiliki ukiran wajah alami. Ini adalah wajah manusia, dengan pria, wanita, muda, tua, mereka memiliki ekspresi yang berbeda-beda, beberapa menangis, tertawa, menjerit, atau memiliki ekspresi serius. Batu manusia berwajah seribu. Ini adalah langkah yang paling penting. Fang Yuan mengerahkan seluruh konsentrasinya ke dalam pemurnian Gu, batu manusia berwajah seribu segera hancur karena formasi abadi jalur pemurnian. Tetapi wajah-wajah itu berubah menjadi bayangan ilusi dan terbang ke lubang tubuh zombie abadi. Lubang Fang Yuan awalnya penuh dengan retakan, tetapi sekarang, itu berubah. Retakan pada dinding lubang diisi dengan batu emas ungu tebal, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya, bahkan ada paku tajam yang menonjol darinya, tampak seperti landak bintang ungu. Wajah-wajah manusia terbang di sekitar lubang, di bawah kendali Fang Yuan, mereka menuju ke Spring Autumn Cicada di tengah. Spring Autumn Cicada disegel oleh Fang Yuan, itu tidak bisa bergerak. Wajah-wajah manusia dengan cepat melewati Spring Autumn Cicada sebelum terbang menjauh lagi. Spring Autumn Cicada menggigil tetapi tetap stabil seperti sebelumnya. Wajah-wajah manusia itu terbang beberapa saat sambil perlahan mencair seperti salju yang terkena sinar matahari. Mereka memudar menjadi ketiadaan dengan hanya seutas benang kecil yang tersisa. Benda seperti benang, ini adalah kehendak surga. Setiap kali wajah-wajah manusia itu terbang melewati Spring Autumn Cicada, itu akan menjadi proses penyempurnaan cepat yang mengambil sebagian kehendak surga dari Spring Autumn Cicada. Wajah-wajah manusia itu terbang melewati Spring Autumn Cicada satu demi satu, menarik keluar kehendak surga yang tersegel. Benang-benang kehendak surga ini segera diambil oleh Fang Yuan dan dicairkan oleh formasi abadi jalur penyempurnaan. Proses ini berlangsung lama sampai wajah-wajah manusia itu tidak lagi mampu mengeluarkan kehendak surga. Kehendak surga terlalu keras kepala, jauh lebih dari yang kuduga. Fang Yuan mendesah, dia langsung memobilisasi beberapa wajah manusia untuk menyerang sekaligus. Wajah-wajah manusia itu mengelilingi Spring Autumn Cicada sambil menggertakkan gigi mereka, menarik keluar benang-benang dari Spring Autumn Cicada. Kehendak surga disegel ke dalam keadaan seperti benang, ditarik keluar dengan paksa berkali-kali. Spring Autumn Cicada terus bergetar tetapi berada di tangan yang aman, tidak ada retakan yang terbentuk. Fang Yuan telah dengan susah payah menciptakan formasi abadi jalur penyempurnaan, itu adalah metode terbaik untuk melawan ini. Setelah puluhan kali, bahkan jika Fang Yuan mengendalikan pasukan wajah manusia, mereka tidak akan lagi menarik keluar kehendak surga dari Spring Autumn Cicada. Tetapi Fang Yuan dapat merasakan bahwa di bagian terdalam di dalam Spring Autumn Cicada, sedikit kehendak surga masih ada. Sedikit kehendak surga ini hampir tidak berarti, tetapi Fang Yuan tidak berani membiarkannya tetap ada. Kehendak surga benar-benar menyebalkan, bagaimanapun juga aku harus melakukan ini. Fang Yuan mendesah, mengaktifkan formasi abadi jalur pemurnian hingga batasnya. Paku-paku pada lubang yang menyerupai landak bintang ungu tumbuh dengan ganas saat mereka menusuk ke arah Spring Autumn Cicada dari segala arah. Ada ratusan paku yang menusuk Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada tidak hancur, sebaliknya, ia meleleh menjadi cairan giok hijau. Paku-paku menyerap cairan ini secara naluriah. Akhirnya, hanya ada sedikit kehendak surga yang tersisa di tempat asal Spring Autumn Cicada. Fang Yuan dengan cepat menghancurkannya. Akhirnya, cairan hijau dipaksa keluar dari paku-paku dan berkumpul di tengah, menjadi gumpalan. Fang Yuan menatap dengan mata merah, ia merasakan tekanan yang sangat besar untuk mempertahankan situasi ini. Formasi abadi jalur pemurnian berada pada kapasitas maksimumnya, sejumlah besar esensi abadi kurma merah dikeluarkan pada saat ini. Cairan hijau itu perlahan terbentuk, berubah kembali menjadi Spring Autumn Cicada. Cairan itu aman dan sehat, satu-satunya perbedaan adalah setelah mencair dan terbentuk kembali, tidak ada lagi kehendak surga di dalam tubuhnya.
Awalnya, Shadowsect berencana untuk menaikkan peringkat Spring Autumn Cicada melalui pemurnian sebelum memurnikannya kembali untuk menyingkirkan kehendak surga. Namun setelah Fang Yuan memodifikasinya, cairan itu menjadi pemurnian paralel. Pemurnian paralel memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada pemurnian normal. Namun meskipun demikian, prosesnya penuh dengan kesulitan, bahkan ada krisis yang hanya diselesaikan oleh tindakan tepat waktu dari Six Hair. Melihat Spring Autumn Cicada yang mengambang dengan tenang di celah itu, Fang Yuan merasa sangat senang. Pada titik ini, Spring Autumn Cicada peringkat 6 telah berhasil dalam pemurnian paralel. Fang Yuan akhirnya memiliki kendali penuh atas Go abadi yang legendaris ini. Retak, retak, celah itu mengeluarkan suara ini. Retakan itu tidak muncul pada Spring Autumn Cicada tetapi batu dan duri ungu emas sebagai gantinya. Fang Yuan memperhatikan ini, dia tidak bisa, dan tidak ingin menghentikannya. Batu dan paku-paku itu hancur dan pada saat yang sama, bahkan lubang itu sendiri pecah. Lubang Fang Yuan benar-benar telah mengalami banyak kekacauan, pertama-tama ditekan oleh Spring Autumn Cicada, memaksa Fang Yuan untuk mengubahnya menjadi lubang batu dan lubang mati. Pada saat ini, lubang itu telah mencapai batasnya, ia hancur. Ini adalah hasil dari penyempurnaan paralel Spring Autumn Cicada, itu tidak dapat dihindari, dan Fang Yuan juga tidak ingin menghindarinya. Aku akan menjalani kesengsaraan seperti ini. Fang Yuan tertawa, segumpal jiwa muncul di samping formasi abadi. Jiwa itu bergerak cepat, memasuki tubuh zombie abadi Fang Yuan. Tubuh zombie abadi itu membuka matanya dan mengangguk ke arah Fang Yuan. Jiwa Fang Yuan lah yang menempati tubuh itu, dia telah menggunakan metode jiwa terbelahnya untuk membagi sebagian jiwanya, ini adalah jiwa terbelah pertamanya. Fang Yuan tersenyum saat dia menggunakan jurus pembunuh abadi pada tubuh zombie abadi, kekuatan membalikkan hidup dan mati. Ini adalah metode yang telah dia ciptakan sejak lama, itu dimodifikasi dari api nirwana milik penyihir langit berkobar, itu dapat memungkinkan zombie abadi untuk kembali ke bentuk manusia. Pada saat ini, kekuatan pembalik hidup dan mati yang digunakan Fang Yuan dimodifikasi dan bahkan lebih baik dari sebelumnya, itu tidak kalah dengan api nirwana. Tubuh zombie abadi kembali hidup saat dua go rentang hidup dilemparkan oleh Fang Yuan. Tubuh zombie abadi mengambilnya dan segera menggunakannya. Tubuh ini telah bermandikan cahaya kebijaksanaan terlalu lama di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, masa hidupnya hampir berakhir. Sekarang setelah dia menggunakan go masa hidupnya, ia memperoleh sejumlah besar masa hidup, ia tidak akan langsung mati setelah hidup kembali. Aperture hancur saat badai berkembang di aperture abadi yang berdaulat, langit dan bumi mulai bergerak. Fang Yuan tidak ingin klonnya mengalami kesengsaraan di aperture abadi yang berdaulat, ia membuka pintu aperture abadinya. Klon itu terbang keluar dan menghadapi malapetaka dan kesengsaraan secara langsung. Setelah itu, tubuh utama Fang Yuan tetap berada di aperture abadi yang berdaulat dan muncul di dunia luar juga. Ini adalah tempat tanpa nama di dataran utara, Fang Yuan telah memilihnya setelah pemeriksaan ketat, tidak ada seorang pun di sini dan itu sangat aman. Malapetaka dan kesengsaraan kenaikan abadi itu menakutkan bagi sebagian besar Master Gu, itu bisa dikatakan sebagai pengalaman mendekati kematian. Tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah hal yang mudah. Baik itu keseimbangan surga, bumi, dan ki manusia, atau serangan kesengsaraan, Fang Yuan sangat mengenalnya. Surga sangat marah. Fang Yuan benar-benar telah memperoleh kendali penuh atas Spring Autumn Cicada, ini benar-benar titik kritis bagi kehendak surga. Itu melepaskan malapetaka dan kesengsaraan pada tingkat tertinggi yang mungkin. Tapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Fang Yuan dengan mudah membubarkan malapetaka dan kesengsaraan dalam beberapa serangan, memastikan bahwa klonnya melewati kesengsaraan dengan mudah menjadi abadi. Terakhir kali, itu adalah jalur kekuatan, sekarang, itu adalah jalur waktu. Bukaan pertama menjadi tanah terberkati jalur waktu bermutu tinggi, Fang Yuan menamainya tanah terberkati musim semi musim gugur. Ruang di dalamnya tidak besar, tetapi memiliki banyak sumber daya jalur waktu. Awan gelap yang menekannya telah memudar, langit cerah dan sinar matahari bersinar terang. Fang Yuan dan klonnya berdiri di udara, menatap padang rumput yang luas tanpa suara. Kepahitan dan kesulitan yang dihadapi dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ketidakberdayaan terhadap pengaturan kehendak surga setelah kelahiran kembali, perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Kelelahan yang dirasakannya karena mencoba menyelamatkan Gunung Danghun, memberi makan Gu abadi, mengelola bukaan abadinya,
dan menyimpulkan gerakan pembunuh. Semua perasaan ini berubah menjadi senyum tipis yang muncul di kedua wajah Fang Yuan. Masa lalu seperti asap yang berlalu, semua kesulitan dan rasa sakitnya diubah menjadi senyum tipis ini.